Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia lajin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Halo, perkenalkan, aku Asti. Halo, aku Rizky. Kita dari Hubungan Eksternal. Hari ini kita mau ngapain sih, Teh? Jadi kita bakal ngobrol santuy nih, ngebahas tentang prodi ekonomi Islam yang ada di Universitas Pajajaran. Wah, seru sih. Jadi hari ini kita akan seru-seruan bareng ngebahas prodi ekonomi Islam. Nah, betul banget nih Kang, karena masih banyak nih ya calon mahasiswa baru yang masih bingung milih jurusan apa ya nanti. Terus kepo dan belum tahu tentang prodi ekonomi Islam dan juga nanya-nanya nih, gimana sih prospek kerja ekonomi Islam ke depannya? Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas tuntas buat ngeyakinin dan menjawab pertanyaan yang ada di kepala kalian tentang ekonomi Islam. Pembicara di Kepoin X kali ini bakal seru dan bakal keren banget loh. Wah, siapa sih, Teh? Dan pembicara yang bakal nemenin kita di Kepoin X kali ini adalah Kang Muhammad Ruli atau yang akrab disebut Kang Mudi. Maka dari itu kita persilakan untuk Kang Kang Mudi. Mudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang keren abis nih guys. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu boleh Kang Ruli perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Asti ya panggilannya Asti atas kesempatannya. Perkenalkan teman-teman semua, teman-teman Ekis maupun teman-teman calon mahasiswa baru. Aku namanya Muhammad Ruli, tapi biasa dipanggil Wudi sama teman-teman. Terus aku merupakan mahasiswa aktif di program studi ekonomi Islam angkatan 2019 gitu. Itu aja mungkin ya. Wah, eh, jadi kita di sini mau nanya-nanya ke Kang Ruli nih. Yang pertama itu kita mau nanya dari mana sih aku nih dapat info tentang prodi ekonomi Islam? Oke, waktu itu aku gitu ya, aku dari mana dapat info tentang Prodi Ekis? Iya, iya gitu kan. Oke, sebelumnya aku izin jawab juga terkait pertanyaan itu. Banyak sebenarnya sumber-sumber yang eh, apa ya, yang aku cari untuk mendapatkan info-info tentang Prodi Ekis itu sendiri. Mungkin secara formalnya ada di unpad.ac.id ya. Di situ ada banget secara umum teman-teman bisa lihat beberapa informasi tentang program studi ekonomi Islam. Tinggal dibuka aja unpad.ac.id, terus kalau nggak salah ke pendidikan, terus ada fakultas juga. Nah, di fakultas nanti pilih FEB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis. Di situ ada ekonomi Islam, teman-teman. Di situ udah ada beberapa informasi umum tentang ekonomi Islam yang teman-teman bisa baca. Tapi sebenarnya kalau informasi-informasi seperti ini, kalau misalkan terlalu umum kan agak sedikit susah ya untuk menentukan kita mau ke prodi mana sih. Nah, aku juga memperdalam informasi aku tuh kayak ngobrol-ngobrol langsung dengan mahasiswanya. Waktu itu tuh ada namanya tuh, aku lupa sih namanya apa, tapi kalau nggak salah tuh suatu akun di Instagram itu tuh ada live gitu, live dengan mahasiswa jurusan ekonomi Islam. Nah, kebetulan aku di situ nonton dan langsung nanya-nanya gitu ke kakak tingkat yang di live itu, yang jadi pembicara di live itu. Gitu, aku nanya-nanya tentang gimana sih kuliah di ekonomi Islam, apa aja sih prospeknya gitu. Jadi untuk memperdalam itu sendiri, kayaknya lebih baik kita cari tahu di mahasiswa di melalui mahasiswa ekonomi Islam itu sendiri. Dan mungkin teman-teman juga di sini sudah diwadahi ya sama Himaikis gitu dari Unpad, salah satunya di konten Kepoin Akis yang nanti bakalan ada di YouTube juga. Teman-teman bisa tonton biar lebih tahu lagi eh, kayak gimana sih program studi ekonomi Islam gitu. Wih, keren banget sih, Kang. Lanjut aja ya ke pertanyaan yang kedua. Masuk ekonomi Islam tuh akan lewat jalur apa ya? Oke,
Aku masuk Ekis tuh jalur SBM, teman-teman. Gitu. Oke. Widih, eh ngabis SBM nih ya, berarti ya Kang. Ya cukup ngamis sih waktu itu. Sempat les juga di dua tempat les yang berbeda gitu. Terus alhamdulillahnya ya dengan ikhtiar juga doa orang tua mungkin ya. Jadi bisa diterima di sini. Ya. Pilihan pertama, Kang. Iya, pilihan pertama. Wih, Ya, mantap Ekis sih. satu. Next question, di Ekis ini ada peminatan apa aja sih Kang? Oke, buat peminatan sebetulnya di sini mungkin lebih familiarnya dibilangnya konsentrasi mungkin ya. Konsentrasi di Ekis itu sebenarnya ada tiga dulu. Cuman yang sekarang tuh ada dua. Yang pertama itu manajemen keuangan dan perbankan Islam. Terus ada juga ekonomi pembangunan Islam gitu. Jadi ada dua hal itu yang bisa nantinya teman-teman pilih untuk kita tuh lebih minat ke manajemen keuangan atau perbankan atau mungkin lebih minat ke ekonomi pembangunan secara makro gitu. Oh, kalau Akang sendiri pilih minat yang mana ya? Oke, kalau aku sendiri sebenarnya milihnya manajemen keuangan dan perbankan Islam. Kenapa? Karena aku sendiri kurang tertarik dengan makroekonomi ya, ekonomi pembangunan, mikro juga. Tapi aku lebih senang ke bagaimana kita mengelola keuangan gitu di lembaga-lembaga keuangan Islam. Terus aku juga ada minat setelah aku lulus tuh mengikuti salah satu MT di perbankan Islam gitu di Bank Syariah Indonesia. Gitu. Jadi aku memilih manajemen keuangan dan perbankan Islam. Gitu sih. Oh, oke. Terus aku mau tanya dong Kang, prospek kerja ekonomi Islam ini gimana ya? Kayak kan masih banyak tuh mahasiswa, calon mahasiswa baru yang masih bingung nih prospek kerjanya nantinya tuh kayak mana? Oke, prospek ya. Ngomongin soal prospek, sebenarnya ada banget pertanyaan yang sering ada ya di dunia ini mempertanyakan apa sih kegiatan atau karir setelah lulus kita menjadi sarjana ekonomi Islam. Apakah hanya menjadi pegawai bank syariah? Hmm, itu sering banget menjadi pertanyaan. Maka kalau misalkan ada yang nanya kayak gitu, ya big no buat jawabannya gitu. Jadi untuk pertanyaan itu tuh sebenarnya itu cuma mitos gitu yang tersebar di kota-kota besar gitu. Seperti itu karena prospek kerja lulusan prodi Ekis itu sendiri sebenarnya luas banget teman-teman. Teman-teman bisa jadi peneliti di bidang ekonomi Islam, ekonomi syariah, terus bisa jadi praktisi juga di lembaga keuangan, terus bisa jadi akademisi, bisa jadi dosen, bisa jadi pengajar, terus bisa jadi praktisi di industri halal, gitu. Terus bisa juga di fintech syariah dan tentunya teman-teman juga bisa jadi wirausaha muslim karena kita belajar banyak banget soal akad-akad di dalam ekonomi Islam, bagaimana ekonomi secara sosial eh, agar nantinya eh, adanya suatu asas yaitu asas syariah yang dimana asas syariah itu berprinsip keadilan gitu teman-teman. Jadi banyak banget sebenarnya prospek kerja yang bisa dicapai setelah setelah menjadi sarjana ekonomi Islam gitu. Karena ekonomi Islam ini juga sebenarnya merupakan suatu jurusan yang universal teman-teman. Jadi secara umum dan ngomongin soal peluang juga banyak banget teman-teman, ngomongin soal masa depan juga banyak banget karir-karir yang bisa teman-teman capai. Mungkin bisa dilihat juga pada awal tahun 2021 tuh ada merger tiga bank syariah itu dari BRIS, terus ada Bank Mandiri Syariah juga, terus ada BNI Syariah juga. Itu tuh membentuk jadi satu bank besar yaitu Bank Syariah Indonesia. Gitu. Jadi sebenarnya banyak banget prospek untuk sarjana ekonomi Islam. Gitu Asti. Oke, mantap banget ya. Terus lanjut aja, yang akan ketahui sih tentang program MBKM itu apa sih? Oke, sebenarnya kalau ditanya soal ini aku secara apa ya? Secara pengertian aku kurang tahu sih, tapi secara pengalaman mungkin aku sempat juga MBKM dan sekarang pun di semester ini aku lagi menjalankan MBKM.
Jadi si MBKM ini tuh kalau nggak salah singkatannya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu tuh salah satu program dari Kemendikbudristek yang bekerja sama dengan berbagai instansi pendidikan, perusahaan, gitu, dan masih banyak hal lainnya. Nah, di sini tuh si MBKM ini tuh memberi kesempatan buat teman-teman mahasiswa untuk belajar di luar program studi dia sendiri, gitu. Misalkan aku nih, aku sekarang belajar di Prodi Ekonomi Islam. Nah, nanti tuh aku bisa milih kegiatan, ada beberapa kegiatan, ada 9 kalau nggak salah. Di antaranya ada proyek kemanusiaan, kita bisa ikut KKN gitu. Terus ada pertukaran mahasiswa, kita bisa kuliah di universitas lain gitu. Selain di Unpad, misalkan ke UI atau misalkan ke eh, universitas-universitas lain yang tersedia di sana gitu. Terus kita juga bisa magang di industri, bisa magang di perusahaan-perusahaan ternama gitu, misalkan di Telkom. Terus kita juga bisa ikut mengajar di sekolah, terus studi independen, kita mempelajari suatu skill gitu untuk karir kita, terus bisa riset juga, bisa pembangunan desa juga, dan yang terakhir bisa berwirausaha juga teman-teman. Jadi banyak banget pilihan yang bisa teman-teman lakuin. Pertanyaannya, gimana kalau misalkan kita sedang ikut MBKM, terus kita lagi kuliah. Nah, buat itu tenang aja teman-teman. Jadi untuk program MBKM ini sendiri bisa dikonversikan menjadi SKS mata kuliah. Jadi pada saat teman-teman semester itu misalkan 20 SKS, nah teman-teman bisa konversikan 20 SKS dari program MBKM ini. Jadi teman-teman hanya mungkin tidak usah mengambil mata kuliah ataupun mengambil satu mata kuliah saja. Gitu. Itu sih yang aku tahu tentang MBKM. Oke, oke. Terus aku mau tanya nih Kang, Akang nih udah pengalaman magangnya tuh udah pernah kemana aja nih? Oke, kemana aja? Oke, sebenarnya em, buat magang sendiri aku mungkin masih cukup sedikit ya buat magangnya, tapi untuk kemana aja, aku tuh magang baru di tahun ini. Jadi waktu pertama di awal tahun tuh aku sempat mencoba MBKM juga. Cuman aku ditolak, jadi belum ada yang dapat gitu. Di awal tahun tuh belum ada perusahaan yang membutuhkan aku gitu. Mungkin karena eh, beberapa hal akunya masih kurang dan ada beberapa hal yang memang harus ditingkatkan. Tapi setelah itu aku mencari-mencari magang yang lain dan pada akhirnya aku diterima di salah satu startup baru, yaitu startup yang bergerak di edutech gitu. Itu tuh untuk mempersiapkan karir dari pencari karir gitu, dari kita seorang mahasiswa ataupun dari lulusan gitu yang sedang mencari karir dan akan apa ya, dan dilibatkan untuk mempelajari suatu eh, apa ya, karir path yang memang lagi panas-panasnya gitu. Jadi ada top 10 gitu, top 10 career path. Itu kayak ada product manager, terus ada business development, business analyst, dan lain-lain. Jadi ada 10 modul gitu, learning materials yang bisa dipelajarin di sana. Aku sempat magang di sana. Itu namanya Kompetenko gitu. Dan aku pun waktu itu jadi business development manager. Nah, aku juga sempat magang di Bank Syariah Indonesia gitu sebagai general internship. Terus habis itu juga sekarang dan masih dijalanin sampai sekarang itu aku lagi magang di Telkom Indonesia sebagai business development intern gitu. Keren banget ya, banyak banget Kang. Terus aja next question Kak Rizky. Api. Oke, next questionnya cerita lucu selama di Ekis tuh Kang apa ya? Gimana? Oke, cerita lucu ya. Kalau cerita lucu sebenarnya apa ya, aku sedikit bingung sih ceritain cerita lucu karena takutnya ada suatu hal yang gak boleh diceritain. Cuman ada satu hal yang mungkin masih aku ingat. Kita kan, aku kan menjalani waktu itu sempat offline juga di awal, terus online juga sempat di pertengahan yang cukup lama itu penantiannya gitu karena pandemi. Untuk offline sendiri yang paling aku ingat apa ya? Paling pas pertama kali kuliah, pas pertama kali kuliah itu kan aku kayak ya udah nggak tahu apa-apa gitu. Apalagi gedung FEB kan kayak ribet gitu ya. Maksudnya eh, ada gedung ada pintu-pintunya tuh nggak selalu bisa dari A ke B gitu loh. Kayak jadi harus hafal banget gitu. Kalau misalkan pengen
aman gitu ya jalan-jalannya di gedung FMB. Nah aku tuh sempet awal-awal tuh kayak parkir di tempat dosen gitu guys. Itu eh, udah kayak telat gitu, terus diliatin gitu sama orang-orang gitu. Ya udah, kayak ada satpam juga kan, terus diingetin pas udah parkir, terus aku udah berdiri pakai motor kan, udah berdiri terus, ih parkirnya mahasiswa di sana. Oh, oke. Jadi itu sedikit ya mungkin memalukan sih, pengalaman memalukan, cuman ya udahlah karena maba juga ya kan. Terus kalau misalkan di online tuh lebih banyak online kayaknya sih, karena kan selama kuliah ini didominasi sama online ya. Itu tuh kayak apa ya, kayak misalkan on mic nih, on mic terus kita tuh lagi kuliah bareng, terus kayak ke on mic dua-duanya, terus kan ada suara-suara aneh ya, kayak Iya, wow wow atau kayak ngik 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 gitu betul kan. betul. Itu jadi kayak jokes internal gitu, kayak nyok 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 nyok. Terus pernah ada juga dosen, aduh ini dosen ya. Pernah ada juga dosen kayak dia pakai dua device, terus kayak suaranya tuh kayak suling sakti gitu, terus jadi kayak inside jokes gitu, jadi gitu deh. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya kayak on cam di saat dia siap gitu kan, ke on cam gitu. Gitu sih paling ya, nggak lucu sih tapi ya udah. Last question dari kita ya Kang. Kesan dan pesan untuk calon mahasiswa baru ekonomi Islam ini apa nih Kang? Oke, pesan dan pesan nih buat kalian sama Mbak ya, berarti calon mahasiswa baru yang masih bingung kalian mau kemana gitu, dan mau mendengarkan aku di sini ngomong gitu. Pertama, yang harus kalian perhatiin, berbicara soal ekonomi Islam itu sebenarnya bukan berbicara soal jangka pendek, tapi kita berbicara soal jangka panjang atau berbicara soal masa depan gitu. Karena teman-teman, kalau misalkan kita lihat dari jangka pendek, memang ekonomi Islam ini sedang berkembang, sedang apa ya, sedang menanjak bukit gitu, sedang sedang berproses untuk pendakian gitu. Tapi kalau kita berbicara soal masa depan atau berbicara soal jangka panjang, teman-teman bisa lihat datanya dari data Bank Indonesia. Selama 10 tahun terakhir, teman-teman, pangsa ekonomi Islam di Indonesia itu naik signifikan. Itu terhadap industri halal, terhadap keuangan Islam. Di situ tuh naik signifikan. Dan tentu teman-teman, di Indonesia itu sendiri merupakan negara Muslim terbesar gitu di dunia bahkan gitu. Jadi ini merupakan suatu hal yang berkesinambungan gitu antara dua aspek ini. Jadi kita lihat 10 tahun terakhir ini sangat naik signifikan, maka bisa teman-teman yakinin bahwa untuk beberapa tahun ke depan pun, bahkan untuk mungkin katakan 20 tahun atau 30, 45 tahun ke depan, ekonomi Islam ini akan berkembang semakin jauh gitu. Akan lebih jauh lebih, mungkin di Indonesia bisa menerapkan sistem ekonomi Islam. Gitu mungkin ya pada tahun-tahun setelahnya. Nah, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Islam itu sendiri, teman-teman, ekonomi Islam ini semakin dibutuhkan oleh penduduk Indonesia. Dilihat dari data yang tadi. Maka, karir teman-teman sebagai mahasiswa prodi ekonomi Islam itu teman-teman gak usah kayak eh, apa ya, bingung gitu mau kemana, karena teman-teman masa depan kalian jika di prodi ekonomi Islam itu cukup cerah teman-teman gitu, dengan beberapa data yang tadi aku sebut. Nah, dibuktikan juga, aku tadi udah sempat spill juga ya ke teman-teman. Ada salah satu bank pada tahun 2021 awal itu terbentuk, Bank Syariah Indonesia gitu, dan mempunyai aset terbesar ya Bank Syariah di Indonesia, terus menargetkan juga untuk menjadi 10 bank syariah terbesar di dunia gitu. Aku yakin banget ekonomi syariah di Indonesia bisa maju sepesat itu gitu. Sehingga menurut aku buat teman-teman semua, eh, memang untuk saat ini itu ekonomi Islam belum sempurna gitu, jauh dari kesempurnaan mungkin lah. Tapi di sini aku mau ngajak teman-teman yang masih bingung, ayo kita bisa kok gabung dengan prodi ekonomi Islam untuk kita sempurnakan bersama-sama gitu untuk ekonomi Islam di Indonesia. Gitu aja mungkin Asti, buat pesan dan pesan.
Terima kasih banyak nih Kang, udah mau ditanya-tanya gitu. Jadi buat kalian yang masih bingung milih prodi apa, langsung pilih aja ekonomi Islam ya guys. Betul. Ya, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang Budi. Makasih, Iya, Kang. sama-sama. Kalian juga, makasih udah mau ngobrol. Nah, gimana nih? Udah kejawab semua belum nih pertanyaan yang masih ada di pikiran kalian tentang prodi ekonomi Islam? Wah, udah dong pasti. Semua udah clear kan? Oke, karena udah clear, sekian dulu dari hubungan eksternal. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sekian dari kami, sampai jumpa di Kepoin Kepoin Ekis Ekis selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.